Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas rencana Kenjaku dan juga Culling Game. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelum itu, sebenarnya admin udah bahas tentang Culling Game dan rencana Kenjaku pada 2 tahun yang lalu. Namun karena informasi dan detailnya saat itu masih kurang, jadi pada video baru ini akan ada tambahan detail hingga bisa memperjelas apa yang dibahas. Jika sudah mengerti, maka mari kita mulai. Pertama, siapa itu Kenjaku? Kenjaku merupakan salah satu antagonis dalam cerita ini, tepatnya villain. Ia sudah hidup lebih dari 1000 tahun hingga bisa mengenal Sukuna maupun Tengen pada eranya. Sejauh ini bentuk aslinya diketahui adalah otak yang memiliki gigi. Kemampuannya adalah pergantian tubuh. Ia selalu melakukannya selama ia hidup dan sudah berganti tubuh beberapa kali. Contohnya adalah ia pernah menjadi Noritoshi Kamo yang merupakan penyihir jujutsu dari klan Kamo saat itu. Lalu ada Kaori Itadori sebagai ibu Yuji Itadori. Dan terakhir sampai saat ini adalah Geto Suguru. Kedua, apa tujuannya? Tujuan Kenjaku simpel, yaitu terobsesi dengan energi kutukan. Apa tuh maksudnya? Ya, pada chapter 136, Kenjaku mengungkapkan tujuan sebenarnya yaitu untuk mengoptimalkan pemakaian energi kutukan mereka. Intinya dia sangat terobsesi dengan energi kutukan, yang merupakan suatu energi yang ada pada setiap makhluk hidup di dunia Jujutsu. Contohnya, penyihir Jujutsu punya energi kutukan. Begitu pula dengan manusia. Namun manusia juga unik. Dari energi kutukannya itu bisa menciptakan roh kutukan. Dan akhirnya roh kutukan juga bisa punya energi kutukan. Hingga mungkin Kenjaku sangat tertarik soal energi kutukan ini. Kenjaku adalah tipe bodoh amat dengan kedamaian. Selama ia mencapai tujuannya, kenapa tidak? Dijelaskan lebih rinci bahwa Kenjaku yakin energi kutukan itu adalah berasal dari manusia. Mungkin contohnya roh kutukan tercipta dari energi negatif manusia. Begitu pula penyihir Jujutsu yang terlahir dari manusia. Contohnya orang tua Geto yang ternyata hanyalah manusia biasa. Kenjaku yakin potensi manusia tidak seharusnya berhenti sampai di sini. Pasti energi kutukan ini bisa menghasilkan sesuatu yang wow lagi. Maka dari itu 150 tahun yang lalu, ketika menjadi Noritoshi Kamo, ia bereksperimen melalui manusia yang merupakan ibu dari Choso dan ke-9 saudaranya. Ya intinya bahasa gelap lah ya, ia mengandung ibu Choso sampai 9 kali. Dan eksperimennya ini tak hanya berasal dari ibu manusia, namun ia tambahkan roh kutukan alias pencampuran DNA. Singkatnya silang DNA antara manusia dan roh kutukan. Namun ternyata hasilnya adalah kegagalan. Choso dan 8 adiknya menurut Kenjaku adalah biasa aja. Tidak ada yang mengesankan. Tidak ada yang mengesankan dari lahirnya rahim kutukan tersebut. Menurut pandangan Jujutsu pun, Choso dan yang lainnya tak ada bedanya dengan penyihir Jujutsu maupun roh kutukan. Nah, kenapa Kenjaku sampai segitunya sih dengan energi kutukan? Bahkan kecewa dengan eksperimennya. Ya, itu karena itu tidak cukup membuatnya terkesan, alias ia melakukan semua ini adalah karena ia kagum. Kalau dalam terjemahan Inggrisnya, ini hanya agar terlihat menarik. Jadi selama ini motivasinya cuma itu doang. Ya itu, apa yang kalian harapkan dari villain yang usianya udah ribuan tahun? Ini sudah hal yang lumrah bagi pemikiran villain yang sangat tidak rasional dan masuk akal di mata pembaca. Tapi dari segi villain, Kenjaku sudah memenuhi syarat itu kok. Dan tidak perlu alasan khusus agar bisa bersenang-senang. Ketiga, apa itu Culling Game? Culling Game atau Shimetsu Kaiyu sederhananya adalah game Battle Royale atau game kematian para penyihir Jujutsu. Nah, gimana sistemnya? Simple banget. Di Jepang ada 10 koloni. Nah, 10 koloni ini terdapat barir yang terbentang dan saling menyambung. Tidak termasuk tanah Hokkaido ya. Namun bukan berarti 10 koloni ini semua kota di Jepang juga. Contohnya Tokyo itu ada 2 koloni yaitu Tokyo nomor 1 dan nomor 2. Sisanya diketahui sampai saat ini adalah Sendai Koloni dan Sakurajima Koloni.
artinya sisa 6 yang belum diketahui dari koloni mana. Dan untuk masuk ke dalam permainan ini cukup simple, ada 3 cara. Pertama, kalian tinggal masuk koloni yang sudah ditandai di 10 tempat tersebut. Kedua adalah pemain yang terikat dengan perjanjian Kenjaku. Nah, hal ini admin bahas secara sederhana saja. Jadi selama 1000 tahun ini, Kenjaku sudah memiliki perjanjian akan menghidupkan kembali penyihir Jujutsu ketika permainan Culling Game dimulai. Di antaranya yang sudah sepakat adalah Kashimo Hajime, Sukuna Ryomen, Ishiguro Ryu, Yorosu, dan masih banyak lagi. Mereka adalah penyihir yang bereinkarnasi pada tubuh manusia di era sekarang. Cara ketiga adalah para manusia yang ditandai Kenjaku melalui Idol Transfiguration milik Mahito. Ya, Kenjaku bisa memakai teknik Mahito karena udah ditelen ya. Simpelnya, yang udah ditandai oleh Mahito sebelumnya, bisa Kenjaku lepaskan segelnya. Ketika hal itu terjadi, yang awalnya manusia biasa bisa jadi penyihir Jujutsu guys. Contohnya adalah Fumihiko Takaba, Rin Amai, Remi, dan yang lainnya. Ya, mereka ini manusia pada awalnya guys. Cuma mungkin pernah kesentuh Mahito atau ditandai, mereka berubah jadi penyihir Jujutsu dan memiliki teknik kutukan. Yang bahkan Kenjaku tidak tahu teknik kutukan mereka seperti apa. Ya, itulah 3 caranya. Sebenarnya untuk cara ketiga, mereka tidak harus ikut permainan Culling Game ini. Namun sesuai aturan, jika tidak mendaftar selama 19 hari, teknik kutukan mereka akan hilang. Dan katanya, proses itu bisa menyebabkan kematian. Jadi ya, mau tidak mau harus ikut juga guys. Oke, sekarang inti diadakan Culling Game ini untuk apa nih? Ada penyihir baru, ada penyihir dari masa lalu, ada penyihir masa sekarang. Mereka mau diadu domba sampai mampuskah? Simpelnya memang begitu, tapi tujuan Culling Game itu adalah mengoptimalkan energi kutukan seperti yang admin bahas sebelumnya, yaitu tujuan Kenjaku. Artinya Culling Game ini hanyalah ritual aja guys, atau syarat untuk tujuan intinya. Dijelaskan pada chapter 202 bahwa ini hanya vertifikasi dari Culling Game sebelum acara utama. Ya, pembantaian sesama penyihir Jujutsu di dalam koloni hanyalah kedok, di mana manusia non-penyihir atau manusia biasa memiliki evolusi pada energi kutukannya. Karena sebenarnya energi kutukan itu diperlukan untuk menghidupi Culling Game ini. Nah, mari kita ke pembahasan yang berkaitan dengan hal itu, yaitu pembahasan keempat, kenapa Kenjaku ke Amerika. Kita tahu bahwa Kenjaku dan Uraume ke Amerika dan meminta mereka untuk mengirim manusia biasa yang disebut sebagai prajurit Amerika untuk menculik penyihir Jujutsu di Jepang. Karena apa? Ya, Kenjaku sebenarnya membohongi Amerika. Ia menawari bahwa energi kutukan itu adalah sumber daya tak terbatas, sama seperti minyak maupun tenaga nuklir yang nilainya sangat besar. Untuk itulah Amerika mau aja dengan penawaran Kenjaku dengan sumber energi baru ini yang disebut sebagai energi kutukan. Tapi kenyataannya Kenjaku hanya butuh 1 batalion atau 800 orang baru sebagai non-penyihir untuk memasuki koloni di Jepang. Akan berpartisipasi dalam Culling Game, dan kematian mereka menurut Uraume akan melepaskan energi kutukan yang sangat besar. Ya, lagi-lagi apa? Betul, energi kutukan. Intinya Kenjaku butuh energi kutukan untuk mengisi dalam permainan kematiannya ini. Ibaratnya sebuah gelas kosong adalah Culling Game. Gelas ini harus diisi oleh energi kutukan sebanyak-banyaknya agar memenuhi syarat. So, ya, akhirnya kita ke intinya, yaitu pembahasan kelima, kenapa Kenjaku butuh Tengen. Sebenarnya Tengenlah target utama dalam rencana Kenjaku ini. Jadi awalnya Kenjaku berniat menyatukan Tengen dengan seluruh warga Jepang. Hah, seluruh? Iya, seluruh, tapi non-penyihir doang, alias manusia biasa. Karena kondisi Tengen saat ini bukan seperti manusia dan lebih mirip dengan roh kutukan, maka hal itu bisa terjadi. Contohnya Choso dan adiknya yang merupakan gabungan keduanya. Intinya adalah Tengen pengen digabungin ke semua non-penyihir di Jepang. Kemudian dia akan menjadi arwah terkutuk yang memiliki energi ratusan juta orang. Ya, mirip-mirip seperti metode Uzumaki, di mana roh kutukan disatukan dalam kepadatan.
Nah, bedanya ini adalah Tengen yang digabungin ke ratusan juta manusia. Dan jadi apa setelah tujuan Kenjaku ini berhasil menggabungkan Tengen? Ya entahlah, ada memang siluetnya, tapi itu hanya siluet. Kenjaku malah melawak bahwa ia tidak bisa membayangkan hasil dari penggabungan itu malah berwujud muka pelawak nantinya. Ya, walaupun pada akhirnya kita butuh bentuk yang lebih sangar ya. Nah, apa intinya semua ini? Jadi inti dari rencana Kenjaku secara harfiah adalah ingin menciptakan makhluk baru. Mungkin mirip seperti menciptakan Tuhan atau dewa atau entitas baru yang melebihi ekspektasinya dan tentunya bisa membuatnya kagum. Ia sudah pernah mencoba namun gagal, contohnya Choso dan Yuji. Dan sekarang hal itu semakin dekat, di mana sekarang Kenjaku berhasil menyerap Tengen. Oke, terakhir nih Min. Jika melihat sepanjang chapter ini, harusnya Culling Game sudah memenuhi syaratnya dong. Pertama, energi kutukan tiap koloni sudah terpenuhi. Kedua, Tengen sudah dari tangan Kenjaku. Lalu tunggu apa lagi? Ternyata jawabannya ada di chapter 220. Walaupun Tengen sudah diserap Kenjaku, namun sepertinya Tengen masih memiliki kesadarannya sendiri. Dan kenapa penggabungan belum dilakukan? Itu karena Tengen masih memasang perisainya. Nah, perisainya inilah yang menghalangi penggabungan tersebut. Karena perisai Tengen telah melindungi lokasi-lokasi penting di Jepang. Perisai yang telah menahan penyebaran kutukan di Jepang. Jadi kalau mau tujuan akhir Kenjaku berhasil, ya Tengen harus menonaktifkan perisainya. Namun kapan itu terjadi? Ya entahlah, kita tunggu saja plot twist yang akan terjadi ke depannya ya. So ya, begitulah penjelasan sederhananya tentang Kenjaku, Culling Game, dan Master Tengen. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.